Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian. Dan sebelum kita boleh mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk menyertamu pada dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami merindu untuk mendengarkan suara-Mu yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersama dengan Bapa, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Bunyinya demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca, tetapi yang juga merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu tanggal 13 Desember kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Itu artinya tinggal 1 hari minggu Advent lagi, maka kita akan masuki masa-masa perayaan Natal. Kita akan merayakan dengan sukacita hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia dan akan menjadi penebus dalam kehidupan kita. Tentu kita bersyukur. Inti utama dari perayaan minggu Advent yang ketiga adalah sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan akan datang, dan itu pasti, dan Dia akan datang sebagai penebus, sehingga kita yang tadinya akan dihukum atau binasa itu menjadi luput dan dibebaskan karenanya. Kita memiliki pengharapan, dan hidup di dalam pengharapan itu adalah sangat menyukacitakan. Nah, apa yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan adalah kesukacitaan kita itu semakin sempurna ketika kita dipercaya untuk boleh menjadi saksi dalam kehidupan kita. Apa itu saksi? Saksi adalah seorang yang pernah mengalami, merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami satu kegiatan atau suatu peristiwa. Nah, kalau dikatakan sebagai saksi bagi Kristus, itu artinya bahwa kita pernah mengalami, melihat, merasakan, atau mungkin mengalami pengalaman-pengalaman khusus secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita diminta atau diingatkan kembali tentang bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi saksi bagi Kristus. Itu artinya bahwa kita mengalami perjumpaan dengannya, kita pernah berjumpa, kita pernah mendengar, mengetahui tentang Dia, dan kita sekarang diminta untuk boleh menceritakan, memberitahukan, menyampaikan itu, teruskan berita itu kepada siapa saja yang orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena hal itu memang menjadi kewajiban kita. Seorang saksi adalah seorang yang akan menceritakan, kita akan memberitahukan kepada siapa saja, sehingga banyak orang yang akan menjadi mendengar dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Namun tentu saja menjadi saksi itu bukanlah tanpa beban. Jadi seorang saksi itu sangat penting, namun juga membutuhkan tanggung jawab. Paling tidak yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Seorang saksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Berikutnya adalah seorang saksi harus adalah seorang yang sudah menjadi murid, menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang yang menyaksikan seseorang haruslah terlebih dahulu mengalami atau menjadi murid yang sejati bagi Tuhan. Dia mentaati dan melakukan segala perintah dan kehendak-Nya, dan dia menjadi percaya. Nah, itu yang paling penting. Dia menjadi percaya kepada Tuhan yang diberitakan. Karena kalau dia tidak menjadi seorang yang percaya, maka pemberitaan atau kesaksian itu akan menjadi sia-sia. Lalu yang terakhir adalah seorang saksi itu adalah seorang yang memiliki sikap yang rendah hati. Dalam bagian firman Tuhan ini kita ditunjukkan keteladanan Yohanes Pembaptis yang tetap rendah hati, yang tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ia tetap tahu tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketika ia diduga sebagai orang-orang yang penting, maka seorang Mesias, seorang Elia, seorang Nabi pada masa itu. Tapi ia dengan tegas mengatakan, dengan jujur mengatakan, bukan, saya bukan itu. Saya hanya suara-suara yang berseru di padang gurun. Kemudian dia mengatakan, aku bahkan tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Tapi dia yang datang setelah aku, dia jauh lebih besar. Sementara aku hanyalah suara-suara yang berseru-seru di padang gurun. Betapa rendah hatinya seorang Yohanes Pembaptis. Dan itu jugalah yang perlu kita teladani.
Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang ada di sekitar kita, bukan untuk membawa orang itu kepada kita. Bukan. Kita membawa seseorang itu untuk datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang perlu diingat, sementara kita tidak. Yang kita beritakan bukanlah diri kita, tetapi Tuhanlah yang kita beritakan. Harus seseorang itu percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sementara kita hanyalah orang yang menyampaikan. Kita suara-suara yang berseru di padang gurun. Tetapi bukan kepada kita, tetapi segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Tentu saja hal ini penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita, supaya di masa menjelang kita merayakan Natal, sebagai minggu Advent yang keempat pada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa kita adalah saksi bagi pemberitaan tentang kedatangan Tuhan, saksi bagi Dia. Tetapi ingat, seorang saksi adalah seorang yang bukan membawa orang kepada dirinya, tetapi membawa orang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selamat menjadi saksi Bapak Ibu, selamat menceritakan dan memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita, dan selamat membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah saksi yang harus menceritakan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman kami, apa yang kami ketahui tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kami membawa setiap orang untuk datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Bukan kami yang menjadi pemberitaan, bukan datang kepada kami. Kami harus meladani seperti Yohanes Pembaptis yang sungguh rendah hati, yang tetap membawa orang untuk datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Atau segala pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan itu membuat orang menjadi mengerti, sehingga mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau, mereka datang kepadamu dan mereka menjadi percaya. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati kami yang tinggal di rumah, yang bekerja, yang melakukan usaha. Berkati juga seluruh anggota-anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang di dalam mengalami sakit penyakit. Berkati mereka ya Tuhan, berkati segala upaya yang mereka lakukan. Tuhan angkat dan pulihkan kesehatan mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.